Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Alhamdulillah, di hari ke-19 Pak ya, di bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga taufik untuk senantiasa dapat dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan salam tentu tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga hari kiamat kelak insyaallah ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan sama-sama mengkaji dan mengambil faedah dari salah satu surat dari Al-Quran yang mana mungkin barangkali telah diinformasikan Pak ya, bahwa pembahasan kita adalah salah satu surat dalam juz ke-30, yaitu surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah, di mana surat ini, surat Al-Qari'ah, jumlahnya itu sekitar 11 ayat. Dan kalau kita lihat dalam terjemahan Al-Quran, maka Al-Qari'ah itu diterjemahkan dengan hari kiamat, diterjemahkan dengan hari kiamat. Dan nanti kita akan bahas Pak ya, kenapa kemudian disebut dengan Al-Qari'ah. Dan surat Al-Qari'ah ini adalah surat yang disepakati oleh para ulama bahwa dia merupakan surat Makkiyah, yaitu surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah Pak? Barangkali sudah dibahas Pak oleh para ustaz sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan Makkiyah? Karena dalam Al-Quran itu ada namanya ayat Makkiyah dan Madaniyah, kan gitu Pak ya. Apa yang dimaksud dengan ayat Makkiyah Pak? Surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, Masya Allah. Jadi Makkiyah itu bukan, Makkiyah dan Madaniyah itu bukan berkaitan dengan tempat, melainkan berkaitan dengan waktu, gitu Pak ya. Jadi semua surat, semua ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah maka disebut dengan Makkiyah, fase Mekah, walaupun mungkin turunnya bukan di Mekah. Jadi Makkiyah itu bukan sebutan untuk tempat, tapi waktu. Jadi Makkiyah adalah surat atau ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Adapun setelahnya, setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka surat-surat dan ayat-ayat yang turun setelah itu disebut dengan Madaniyah. Walaupun mungkin turunnya bukan di Madinah. Jadi seperti itu Pak ya. Ini pengelompokan antara Makkiyah dan Madaniyah. Dan surat Al-Qari'ah ini adalah surat Makkiyah. Artinya diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Di mana dikatakan oleh para ulama surat Al-Qari'ah ini diturunkan setelah surat Quraisy. Walaupun kalau kita lihat dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah bukan setelah surat Quraisy, tapi setelah surat Al-Adiyat. Karena memang urutan turunnya wahyu dengan urutan surat dalam Al-Quran itu tidak sama. Yang mengurutkan surat-surat dalam Al-Quran itu adalah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika wahyu itu turun, itu tidak sesuai dengan tertib atau urutan surat dalam Al-Quran. Jadi ketika wahyu turun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat penulis Al-Quran. Nabi sendiri yang mengarahkan, letakkan ayat ini di surat ini, letakkan ayat ini di surat ini. Jadi turunnya surat Al-Qariyah dikatakan oleh para ulama tafsir adalah setelah surat Quraisy. Namun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkannya urutannya itu di surat Al-Adiyat, setelah surat Al-Adiyat. Dan di situ ada hikmah, Pak ya, ada masya Allah, ada rahasia yang kalau seandainya kita renungkan itu berkaitan antara peletakan surat Al-Adiyat sebelum surat Al-Qariyah. Dimana kalau kita lihat di akhir surat Al-Adiyat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung tentang hari kiamat. Kalau kita lihat, Pak ya, seandainya kalau Bapak bawa mushaf, dalam surat Al-Adiyat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Dalam surat Al-Adiyat tersebut Allah singgung sedikit tentang hari kiamat. Afala ya'lam, apakah mereka tidak mengetahui idza bu'thira ma fil qubur, ketika orang-orang dibangkitkan dari kubur, wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan semua yang ada dalam dada, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir, sesungguhnya Rabb mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti akan memberitahukan kepada mereka balasan apa yang akan mereka dapatkan. Jadi di akhir-akhir surat Al-Adiyat itu Allah sudah menyinggung sedikit tentang hari kiamat. Setelah itu datanglah surat atau diletakkanlah surat Al-Qariyah yang membahas tentang hari kiamat. Subhanallah. Jadi memang urutannya itu juga sudah pas diletakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada keterikatan antara Al-Adiyat sebelumnya dengan Al-Qariyah. Jadi ketika Allah singgung sedikit tentang hari kiamat di Al-Adiyat, di surat berikutnya Allah jelaskan di antara bentuk hari kiamat. Maka inilah yang akan kita bahas, yaitu surat Al-Qariyah. Jadi ini dilihat dari tadi, Pak ya, dari keterikatan antara surat Al-Qariyah dengan surat sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyebutkan Al-Qariyah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Allah mengatakan Al-Qari'ah. Apa yang dimaksud dengan Al-Qari'ah? Al-Qari'ah adalah salah satu nama hari kiamat. Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, Pak, kita akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkadang menyebutkan hari kiamat dengan nama-nama yang lain, sesuai dengan sifat atau sesuai dengan keadaan hari kiamat pada saat itu. Makanya kita temukan juga ada namanya surat Al-Ghasyiyah. Artinya juga sama, hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat itu sifatnya ghasyi, yaitu membuat orang hilang akalnya. Jadi nama-nama ini itu menggambarkan keadaan atau bagaimana sifat hari kiamat. Makanya ada Al-Ghasyiyah, diambil dari kata ghasya, yughshi itu menutup manusia akal. Begitu juga ada namanya Al-Waqi'ah, ya Pak ya, itu juga ada surat Al-Waqi'ah. Artinya juga sama, hari kiamat, artinya yang pasti terjadi. Al-Haqqah sama, artinya yang benar pasti akan terjadi. Nah, di antara nama lain surat Al-Qiyamah adalah hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Diambil dari kata qara'a yaqra'u, pakai ain ya, Pak. Qara'a yaqra'u, di mana kata Ibnu Abbas maknanya adalah ad-darbu bisyiddah, yaitu pukulan yang kuat yang menimbulkan suara yang bising. Jadi di antara sifat hari kiamat juga dia menggedor, Pak ya. Jadi qara'a yaqra'u itu menggedor, pukulan yang kuat yang mengeluarkan suara yang bising.
Maka al-qari'ah artinya adalah hari kiamat yang mengeluarkan, yang menggetarkan hati-hati manusia pada saat itu. Jadi ini makna al-qari'ah. Diambil dari kata qara'a yaqra'. Karena sifat hari kiamat itu nanti adalah dia membuat atau menggetarkan, menggedor hati-hati manusia dengan kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Makanya disebut di antara nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Dan kengerian itu, kalau kita bicara tentang kengerian hari kiamat, tentu banyak ayat-ayat yang telah menjelaskan akan hal tersebut. Tapi di antara ayat yang sangat menarik, yang barangkali bisa kita bayangkan bagaimana kengerian hari kiamat adalah dalam surat Al-Hajj. Di ayat yang pertama dan juga kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang potongan ayat yang lain, Pak ya, yang menggambarkan kepada kita bagaimana memang hari kiamat itu betul-betul mengerikan, menggetarkan jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Allah mengatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Di ayat yang pertama Al-Hajj Allah katakan, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Karena sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kemudian di ayat yang kedua Allah katakan, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Di mana pada hari itu, pada hari kiamat itu, engkau akan melihat tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Di mana orang-orang ibu-ibu yang menyusui bayinya itu akan meninggalkan bayinya. Jadi ini Allah gambarkan bagaimana kengerian hari kiamat tersebut. Pada hari itu ibu-ibu yang menyusui sangat sayang dengan bayinya, saking besarnya perkara pada saat itu ditinggalkan bayinya. Bahkan wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, bahkan wanita yang sedang hamil pun itu keluar janinnya semua. Keguguran, Pak ya. Mengerikan hari itu. Kemudian wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan kemudian engkau akan melihat para manusia seperti orang yang mabuk bingung. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Jadi kalian akan melihat semua manusia sukar, dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Tapi kenapa? Walakinna adzaballahi syadid. Tapi karena memang pada saat itu, pada hari kiamat itu azab Allah sangatlah pedih. Makanya kemudian gambaran ini itu menggambarkan bagaimana bergetarnya pada hari itu. Bagaimana semua hati manusia itu sangat ketakutan. Makanya kemudian di antara nama kiamat adalah, nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Diambil dari kata qara'a yaqra', dia memukul dengan kuat, memukul hati manusia. Keadaan hari kiamat itu memukul hati-hati manusia, membuat mereka takut sekali. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qari'ah, mal qari'ah. Mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ayat kedua dan ketiga Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dengan kalimat tanya. Ini kalimat tanya, Pak ya, mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Apa itu yang menggetarkan jiwa? Wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang kamu tahu tentang al-qari'ah? Apa yang kamu tahu tentang hari kiamat yang menggetarkan jiwa itu? Maka ini adalah kalimat tanya dua ini. Namun kalimat tanya di sini bukan untuk dijawab. Karena kita dalam bahasa tentu ada seninya, Pak ya, termasuk dalam bahasa Arab. Bahwa ada sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Ada sebuah pertanyaan yang memiliki tujuan lain. Bahkan bukan hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia juga ada, Pak ya. Ada kalimat-kalimat tanya itu yang niatnya bukan untuk bertanya, bukan butuh jawaban. Contohnya seperti apa, Pak? Kalau bahasa kita, Pak, ada nggak Pak pertanyaan yang tidak butuh jawaban, tapi tujuannya lain nih? Apa kira-kira, Pak? Kalau seandainya misalnya
Ini contoh Pak ya. Contoh. Kalau seandainya misalnya katakanlah ada dua orang yang berselisih di tengah jalan gitu Pak ya. Atau ada dua orang jalan, kemudian mungkin bertabrakan. Kadang di antara manusia ada yang suka bilang, kamu nggak tahu siapa saya. Ya tidak Pak? Apakah itu butuh jawaban Pak? Kamu tahu nggak siapa saya? Apakah kita harus jawab, oh kamu kayaknya Pak ini deh? Dijawab atau enggak Pak? Tidak. Tapi tujuannya apa Pak? Pertanyaan itu untuk mengagungkan dirinya kan gitu, untuk meninggikan dirinya, untuk menyombongkan dirinya seperti itu. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Sama juga dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada pertanyaan-pertanyaan yang bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan yang punya tujuan lain. Dan pertanyaan yang Allah sebutkan dalam ayat ini itu tujuannya adalah untuk mengagungkan, untuk menunjukkan bagaimana agungnya hari kiamat ini. Bagaimana hari kiamat ini adalah sesuatu yang harusnya diperhatikan. Jadi tujuannya apa ya? Jadi Allah katakan, apa itu Al-Qaryah? Kamu tahu nggak apa itu Qaryah? Jadi pertanyaan ini bukan untuk kita jawab, tapi Allah ingin kita itu menaruh perhatian di situ, menaruh perhatian terhadap hari kiamat. Kita ingin mengagungkan hari kiamat ini dalam hati kita, betul-betul mengingat bagaimana kengerian hari kiamat itu. Jadi ini adalah diantara tujuan pertanyaan dalam bahasa Arab ya. Jadi bukan untuk dijawab. Dan ini sering kita temukan dalam Al-Quran Pak ya. Contohnya surat Al-Haqqah. Sama Allah bicara tentang hari kiamat. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, gitu Pak ya. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah, apa itu hari kiamat? Pertanyaan-pertanyaan ini tujuannya adalah untuk menunjukkan keagungan sesuatu yang sedang dibahas. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Mal-Qaryah, apa itu Al-Qaryah? Apa itu hari kiamat yang menggetarkan jiwa? Wa ma adraka mal-qaryah? Apa yang kamu tahu tentang dia? Ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keagungan Al-Qaryah yang sedang kita bahas. Nah, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat berikutnya. Di antara gambaran kengerian itu Allah katakan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Allah gambarkan di antara kengerian hari kiamat itu yang menggetarkan jiwa adalah yang pertama, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Di mana pada hari itu, pada hari kiamat, yakunun nas, manusia itu menjadi kal farash, bagaikan farash al mabthuth, yang bertebaran. Jadi manusia itu bagaikan farash. Apa itu farash? Farash itu kata para ulama adalah hewan yang terbang, hewan yang terbang yang biasanya mendekati cahaya. Kalau dalam bahasa kita laron, laron. Farash. Atau farash juga bisa berarti kupu-kupu. Dalam bahasa Arab kupu-kupu disebut dengan farasyah. Jadi antara dua itu Pak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan manusia pada saat itu ibaratkan laron atau kupu-kupu yang bertebaran. Jadi farash, laron atau kupu-kupu yang bertebaran. Nah di sini Pak, Allah Subhanahu wa taala kenapa menyamakan manusia dengan laron yang bertebaran? Kira-kira apa tujuannya Pak? Karena kan biasanya kalau Allah Subhanahu wa taala menyerupakan sesuatu, atau bahkan tidak usah Allah, dalam bahasa kita Pak ya, ketika kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu pasti ada tujuannya, ada kesamaan di situ. Contohnya ketika kita menyamakan seseorang dengan singa gitu Pak ya. Pasti kesamaannya apa tuh? Kenapa kok orang ini disamakan dengan singa? Karena ada kesamaan, yaitu keberanian misalnya, kan seperti itu. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyamakan manusia seluruhnya kal farash, seperti laron yang bertebaran. Kira-kira apa kesamaannya Pak? Apa kesamaan antara manusia dengan laron? Kalau sekarang sama nggak Pak kita Pak? Beda Pak ya? Sekarang beda, kita sama laron beda.
Tapi itulah yang kemudian Allah ingin gambarkan kepada kita, bagaimana hari kiamat itu mengerikan sekali. Manusia yang Allah jadikan khalifah di muka bumi ini, yang Allah berikan akal, pada hari kiamat berubah seperti laron. Kata para ulama, di sini Allah ingin menyamakan dalam keadaan lemahnya, lemah dan juga kebingungan. Itu kesamaan yang ingin Allah gambarkan. Di mana laron itu kan hewan yang lemah, Pak ya. Dia hidupnya cuma semalam aja, habis itu dia mati. Dan juga dia kebingungan. Kalau kita lihat laron itu, Pak, kalau dia terbang, apakah dia terbangnya teratur atau kesana kemari, Pak? Pasti kan belok-belok, Pak. Beda kalau burung itu kan ada alurnya. Dia jelas terbangnya, burung. Kalau laron enggak. Ke sini tiba-tiba dia langsung ke sini belok lagi. Nanti balik lagi ke sini. Kan seperti itu, Pak ya. Jadi acak-acakan kalau laron itu. Jadi hal ini yang ingin disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir apapun, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir manapun, dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyamakan manusia dengan laron pada saat itu dalam hal kelemahan dan kebingungan mereka. Bingung mereka. Karena pada saat itu perkaranya sangat besar. Jadi manusia itu berubah bagaikan laron, lemah mereka. Dan mereka bertebaran, kebingungan mereka pada saat hari kiamat. Ini menunjukkan bagaimana kengerian hari tersebut. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Dan mereka seperti laron yang bertebaran, yaitu dalam keadaan lemah dan bingung. Mereka bingung. Sebagaimana tadi dalam soal Hajj ya Pak ya. Allah katakan di ayat yang kedua apa? Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian akan melihat pada hari kiamat itu orang seperti orang mabuk. Padahal mereka tidak mabuk. Seperti itu, bingung. Seperti orang bingung semuanya. Seperti laron tadi. Maka ini Allah gambarkan dalam surah Al-Qaryah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Baru kemudian Allah katakan wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Bahkan lebih ngeri lagi, pada hari itu, pada hari kiamat ini yang menggetarkan jiwa ini, takunul jibal, gunung-gunung itu berubah kal 'ainil manfush, seperti kapas ain itu. Jadi kain wol yang tipis. Jadi kapas manfush yang ditiupkan. Gunung Pak ya, yang kita lihat sekarang, yang begitu kokoh, besar, bahkan dia pasaknya bumi. Allah katakan wal jibala autada dalam surah An-Naba, dan gunung-gunung kami jadikan pasak untuk bumi ini. Nah gunung yang begitu besar ini, gunung yang begitu kokoh ini, kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yauma takunul jibalu kal 'ainil manfush. Dia akan berubah layaknya kapas yang ditiupkan. Subhanallah, Pak. Ini gunung. Dan kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain, Allah sering bicara tentang gunung. Allah kalau bicara tentang hari kiamat, sering kali Allah Subhanahu wa taala juga bercerita tentang gunung-gunung yang ada di bumi. Apa tujuannya kira-kira, Pak? Apa tujuannya kira-kira? Allah kalau bicara hari kiamat dalam Al-Qur'an, di surat manapun, itu terkadang sering banget Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan tentang keadaan gunung. Apa tujuannya, Pak? Untuk membuat orang takut. Gunung yang sebesar itu Allah Subhanahu wa taala jadikan layaknya kapas. Karena kan hari kiamat ini kan tujuannya ketika Allah ceritakan dalam Al-Qur'an untuk menakut-nakuti, Pak ya, menimbulkan rasa takut kepada manusia. Maka di antara objek yang Allah ceritakan adalah gunung biasanya. Sesuatu yang besar yang ada di muka bumi ini itu bisa berubah, tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma takunul jibalu kal 'ainil manfush. Jadi seperti kapas yang berterbangan. Bahkan di ayat yang lain, kalau kita lihat, karena menarik kalau gunung ini. Dalam surat Al-Haqqah ayat ke-14 Allah mengatakan wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Bahkan para ulama ada yang sampai menyusun urutan. Karena kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain,
Gunung ini Allah ceritakan berbeda. Yang terjadi pada gunung pada hari kiamat, kadang di ayat yang lain Allah ceritakan berbeda. Tidak seperti kapas. Kadang Allah sebutkan gunung dibenturkan. Kadang Allah sebutkan gunung dipancarkan, dimuncratkan gitu loh ya. Kadang juga di ayat yang lain dikatakan gunung itu hilang menjadi debu. Nah, para ulama sampai ada yang coba menyusun. Di antaranya misalnya dalam kitab Aisarut Tafasir itu disusun bagaimana gunung itu pada hari kiamat ada fasenya apa ya. Yang pertama, pada hari kiamat gunung itu akan Allah cabut dulu. Allah akan cabut sebelum jadi kapas seperti ini, seperti dalam surah Al-Qariyah, itu Allah cabut dulu. Seperti surat Al-Haqqah ayat 14 tadi. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Jadi Allah cabut dulu gunung itu, kemudian Allah benturkan dengan bumi. Wa humilatil ardu wal jibal, kata Allah. Dan bumi dan gunung itu diangkat, fadukkata, dibenturkan mereka. Bumi dan gunung, Pak ya. Jadi dicabut dulu, dibenturkan. Fadukkata dakkatan wahidah. Kemudian dibenturkan dengan sekali benturan. Ini fase yang pertama. Baru kemudian yang kedua, ya Pak ya. Kata para ulama, Allah gambarkan dalam surat Al-Muzammil ayat ke-14 juga. Allah mengatakan, "Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila." Dalam surat Al-Muzammil ayat yang sama 14, Allah mengatakan juga tentang hari kiamat. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Pada hari kiamat itu bumi dan gunung diguncangkan. Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Kemudian gunung itu ibaratkan seonggok tanah yang dilemparkan, dimuncrat ya, pecah. Gitu ya gunung tersebut. Ini fase yang kedua. Jadi setelah dicabut, dibenturkan, kemudian dia dipecahkan. Dipecahkan dia. Seperti meletus gitu Pak ya. Jadi kathiban mahila, seperti pasir yang dicurahkan gitu. Kathiban mahila. Ini fase yang kedua. Yang ketiga baru seperti kapas. Jadi setelah dipecahkan, itu dia berterbangan. Yang dikatakan dalam surat Al-Qariyah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Baru kemudian gunung tersebut berubah seakan-akan dia kapas ya, berterbangan. Yang tadinya kuat, kokoh, besar, pecah, kemudian dia seperti kapas. Baru kemudian dia hilang menjadi debu. Fase yang terakhir pada hari kiamat. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Naba ayat ke-20, "Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba." Pada hari kiamat gunung itu dijalankan oleh Allah, fakanat saraba, seakan-akan dia itu fata morgana, hilang gunung itu. Subhanallah. Ini keadaan hari kiamat yang Allah gambarkan dalam surat Al-Qariyah. Jadi pada hari itu memang menggetarkan jiwa manusia seperti laron yang berterbangan karena bingung dan lemah. Yang kedua, mereka ada gunung-gunung itu seperti kapas yang berterbangan. Jadi ada fasanya Pak ya. Jadi gunung itu pertama dicabut oleh Allah, dibenturkan dengan bumi, kemudian Allah pecahkan, baru dia seperti kapas, setelah itu hilang. Ini keadaan hari kiamat yang terjadi pada gunung-gunung. Jadi ini diantara gambaran yang Allah gambarkan dalam surat Al-Qariyah. Nah, baru setelah itu Pak, ayat berikutnya Allah bercerita tentang apa yang terjadi setelah itu. Apa yang terjadi pada saat itu, pada hari kiamat. Selain kengerian tadi, maka yang akan terjadi adalah adanya timbangan amal. Allah katakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Dari ayat berikutnya sampai terakhir Allah bercerita kemudian tentang pembalasan. Allah bicara tentang timbangan dulu pertama Pak ya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Dan adapun orang-orang yang timbangan baiknya berat, amal baiknya lebih berat daripada keburukannya, maka
fahuwa fi 'ishatir radiyah. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang mereka ridhai. Artinya mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinu, dan sebaliknya adapun orang yang ringan amal solehnya itu lebih ringan daripada amal buruk, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa yang kamu tahu tentang neraka hawiyah tersebut? Narun hamiyah, dia adalah api yang sangat membakar. Nah, di sini Allah bercerita tentang timbangan, Pak ya. Ini di antara suatu hal yang harus diyakini oleh semua kaum muslimin, bahwa ada pada hari kiamat nanti yang namanya timbangan. Timbangan. Dan betul-betul Allah menimbang. Dan yang Allah timbang itu ada 3. Pertama, amalnya. Kadang Allah, yang paling sering adalah Allah menimbang amal. Amal baik dengan amal buruk. Yang kedua, terkadang Allah Subhanahu wa taala menimbang buku catatan amal. Jadi ada 3, ada 3 objek yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi yang pertama, yang paling sering yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah amalnya ditimbang. Seperti dalam surat ini, Pak ya. Jadi amalnya ditimbang, fa amma man thaqulat mawazin. Kalau amal baiknya ditimbang ternyata lebih berat daripada amal buruknya. Ini amal yang ditimbang. Atau yang kedua, terkadang Allah Subhanahu wa taala yang ditimbang oleh Allah adalah kitab catatan. Sebagaimana ada sebuah hadis dalam hadis riwayat Tirmidzi yang dikenal dengan hadis bitokoh, hadis kartu namanya. Dalam hadis itu diceritakan ada seseorang yang dia memiliki 99 catatan amal buruk. Dalam hadis itu dikatakan tis'atun wa tis'in sijillat. Ada orang yang pada hari kiamat nanti dia punya 99 buku catatan keburukan dia. Jadi Allah menimbang bukunya, bukan amalnya. Jadi kitab amalnya Allah timbang, kemudian ditimbang dengan satu kartu yang tertulis la ilaha illallah. Ternyata lebih berat la ilaha illallah. Ini hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang hasan. Sehingga dari hadis ini kata para ulama, terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menimbang catatan amal, bukan amalnya. Ini yang kedua, Pak ya. Jadi yang kadang ditimbang itu adalah catatan amalnya. Yang ketiga, kadang yang ditimbang itu adalah orangnya. Tapi beratnya orang tadi bukan dari berat badan, Pak ya, tapi dari berat amal. Jadi yang ditimbang orangnya. Tapi beratnya itu sesuai dengan amal, bukan berat badan. Sebagaimana hadis yang lain juga dalam hadis riwayat Ahmad misalnya, suatu hari Nabi SAW itu pernah memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk naik ke atas pohon. Di dalam hadis riwayat Ahmad. Ketika Ibnu Mas'ud naik ke atas pohon, maka sahabat yang lain kan tertawa karena melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang kurus. Jadi ketika Ibnu Mas'ud naik ke atas pohon, nah para sahabat yang di bawah itu tertawa, Pak. Menertawakan Ibnu Mas'ud. Maka Nabi tanya, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Maka kata para sahabat, "Min diqqati saqaihi." Lihat betisnya wahai Rasulullah. Betisnya Ibnu Mas'ud kecil sekali, kurus orang ini. Maka apa kata Nabi SAW? Lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Kalian tahu, 2 betis Ibnu Mas'ud ini nanti ketika ditimbang oleh Allah itu lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Dari hadis ini, Pak ya. Sehingga dari hadis ini juga kata para ulama, terkadang yang ditimbang adalah orang. Jadi ada 3 memang objek yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ada 3. Amal, ini yang paling sering amal. Yang kedua, kadang Allah timbang bukunya, catatan amalnya. Yang ketiga, kadang orangnya yang Allah timbang. Dan ini semua terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas intinya tetap kuncinya adalah amal soleh. Jadi yang kalaupun seandainya yang ditimbang adalah orangnya, maka bukan berat badan, tapi berat amalan dia. Intinya tetap amal. Tapi objek yang ditimbang itu berbeda, gitu Pak ya.
Maka di sini Allah gambarkan orang yang berat timbangan amalannya, timbangan amalan kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan adapun orang yang ringan, amal kebaikannya lebih ringan daripada amal buruk, maka dikata Allah Subhanahu wa taala, fa ummuhu hawiyah. Maka itu artinya ibu ya. Ummi, ibuku. Maka Allah katakan fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan amal baiknya, lebih berat amal buruknya, maka ibunya adalah hawiyah. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan dua tafsir. Yang pertama, kenapa Allah sebut dengan dengan ibu? Itu menggambarkan seakan-akan dia neraka hawiyah ini adalah tempat kembali dia, sebagaimana orang kembali kepada ibunya. Ini tafsir yang pertama, Pak ya. Jadi kenapa Allah katakan fa ummuhu hawiyah? Maka ibunya adalah hawiyah. Orang yang ringan amal baiknya, maka ibunya adalah neraka hawiyah. Kenapa Allah katakan ibu? Tafsir yang pertama adalah seakan-akan neraka itu memeluk dia. Seperti ketika seorang ibu memeluk anaknya, betul-betul meliputi dia. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua, kata sebagian para ulama, maksudnya adalah kenapa Allah katakan fa ummuhu hawiyah? Karena ketika orang ini dimasukkan ke dalam neraka hawiyah, maka yang pertama kali masuk adalah ummud dibagh, yaitu ibu kepalanya, yaitu ubun-ubun. Jadi ketika orang dimasukkan ke neraka itu kepalanya dulu, Pak, diseret sebagai bentuk penghinaan. Dan dua tafsir ini kata para ulama bisa diambil dua-duanya. Jadi memang orang yang ringan amal baiknya itu akan Allah masukkan ke dalam neraka dengan kepala terlebih dahulu, ubun-ubun terlebih dahulu, dan neraka hawiyah itu seakan-akan adalah ibu bagi dia, memeluk dia. Hawiyah. Dan hawiyah ini adalah nama neraka, ya. Dan nama neraka ini juga banyak. Seperti hari kiamat. Kadang neraka disebut dengan jahim. Kadang dalam Al-Quran neraka juga disebut dengan saqar, ya Pak ya. Jahannam, banyak juga. Ladha. Banyak memang nama-nama neraka. Dan di antara nama neraka adalah hawiyah. Diambil dari kata hawa yahwi, yaitu jatuh. Jadi orang yang dijatuhkan ke dalam neraka hawiyah itu dijatuhkan kepalanya duluan. Fa ummuhu hawiyah. Maka orang yang ringan amal baiknya, lebih berat amal buruknya, maka dia akan dilemparkan kepala duluan ke dalam neraka hawiyah, seperti ibunya sendiri. Neraka hawiyah kemudian memeluk dia. Nah, kemudian Allah katakan wa ma adraka ma hiya. Ini sama Pak ya, kalimat tanya. Apa yang kamu tahu tentang neraka hawiyah? Apa tujuannya tadi, Pak? Pertanyaan ini apakah butuh jawaban? Enggak. Tapi Allah ingin mengagungkan pembahasan neraka hawiyah. Ini neraka yang sangat mengerikan. Wa ma adraka ma hiya. Kamu tahu enggak apa neraka hawiyah itu? Barulah kemudian Allah katakan di ayat yang terakhir, narun hamiyah. Dia adalah api yang sangat membakar. Dan ini barangkali kita sering dengar, Pak ya, bahwa api di dunia itu berapa kali lipat, Pak? Api di neraka berapa kali lipat di dunia, Pak? Pernah dengar nggak Pak hadisnya, Pak? Hadis Bukhari Muslim. Belum, Pak. Jadi Nabi itu pernah bilang, narukum hadza juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Nabi katakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, kalian tahu nggak api yang kalian buat di dunia ini itu adalah 1 kali lipat dari 70 kali lipat neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu 70 kali lipat panasnya daripada daripada api di dunia. Dan para sahabat pada saat itu terheran, Pak, ya Rasulullah, innaha lakafiyah. Wahai Rasulullah, api di dunia ini saja itu sudah cukup menghanguskan orang. Ya tidak, Pak? Api di dunia ini cukup nggak bakar orang, Pak? Cukup. Udah hangus pasti orang itu kalau dibakar pada saat di dunia ini. Dan di neraka jahanam nanti itu 70 kali lipat. Alhamdulillah dzalik, Pak. Maka Allah katakan, "Wa ma adraka ma hiya." Apa yang kalian tahu tentang neraka hawiyah ini? Narun hamiyah. Dia adalah neraka api yang sangat membakar.
Makanya Pak, ini tafsir singkat dari surat Al-Qariyah. Kira-kira apa yang bisa kita ambil faedah dari surat ini? Di sini ada beberapa hal yang saya rangkum Pak dari beberapa kitab tafsir. Yang pertama, faedah yang sangat penting dari surat Al-Qariyah pertama adalah tentang keyakinan akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Ini yang pertama. Jadi faedah yang bisa kita ambil, kita petik pertama adalah dari surat Al-Qariyah adalah keyakinan tentang adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Ini yang pertama. Yang kedua juga dari surat Al-Qariyah ini kita bisa mengambil faedah peringatan terhadap huru-hara hari kiamat. Peringatan terhadap kengerian hari kiamat. Di mana di antaranya tadi Pak ya, bagaimana manusia seperti laron yang berterbangan atau gunung tadi Allah jadikan seperti kapas. Dan ini mestinya jadi bahan renungan Pak. Bayangkan gunung yang sangat kokoh, sangat besar itu bisa berubah dengan cepat, hilang bagaikan kapas. Maka hendaknya kita merenungkan diri kita. Gunung saja seperti itu, apalagi kita. Maka ini Pak, ini harus direnungkan. Faedah yang kedua, bagaimana kemudian hari kiamat gunung yang besar saja bisa berubah, tidak berdaya seperti itu, apalagi kita. Ini yang kedua. Yang ketiga juga di antara faedah yang bisa kita ambil adalah keyakinan tentang adanya timbangan amal. Keyakinan tentang adanya timbangan amal. Sehingga kita tidak meremehkan Pak ya. Amal baik ataupun amal buruk jangan sama sekali diremehkan. Sekecil apapun amal kebaikan pasti akan ditimbang. Dan sekecil apapun amal buruk pasti juga akan ditimbang. Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan sebesar zarrah kebaikan, pasti dia akan lihat. Allah akan timbang pasti. Begitu juga sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang mengerjakan keburukan sekecil apapun juga akan Allah timbang. Sehingga kita di sini nggak boleh meremehkan ya. Tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan juga jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Makanya ada hadis yang lain Pak. Nabi itu pernah mengatakan dalam hadis Muslim. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, kata Nabi. Walaupun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudara muslim. Jangannya Nabi memberikan arahan kepada kita jangan meremehkan kebaikan. Sebaliknya di hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad, Nabi juga pernah bilang kepada Aisyah, kata Nabi, iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub fa innalaha minallahi taliban. Nabi katakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, jauhi, jangan remehkan sedikit pun dosa-dosa kecil, karena Allah pasti akan mintai pertanggungjawaban. Jadi jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, dan jangan juga remehkan keburukan sekecil apapun. Semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya Pak ya, dalam ayat ini, dalam surat ini faedah bisa kita ambil adalah bagaimana manusia nanti pada hari kiamat terbagi menjadi dua. Ada orang penghuni surga, ada orang penghuni neraka. Dan itu semua tergantung dengan amal. Makanya Masya Allah Pak ya, tema ini sebenarnya sangat pas sekali untuk kita bahas di hari ini. Di mana hari ini kan menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang harusnya kita semangat dalam beramal, harusnya kita semangat dalam ketaatan. Maka dengan merenungi surat Al-Qariyah ini, di antara faedahnya adalah tadi kita mengetahui pentingnya amal soleh. Bahwa amal soleh yang menentukan keberhasilan seorang hamba, keberuntungan seorang hamba yang menentukan adalah amal solehnya. Sehingga faedah ini harusnya menjadi bahan bakar untuk kita kobarkan lagi semangat kita dalam beramal soleh di bulan Ramadan ini nih. Karena biasanya di hari-hari tengah-tengah gini sudah mulai kendor ya Pak ya. Sudah mulai malas baca Quran yang tadinya mungkin awal-awal 2 juz gitu ya. Masya Allah. Sekarang mungkin ya kalau sempat aja gitu ya. Maka ini soal Korea ini mestinya jadi semangat.
Ini bahan bakar kita lagi menjelang 10 hari terakhir Ramadan, karena kita tahu dari surat ini ternyata yang menyelamatkan manusia adalah amal soleh. Bukan nasab, bukan keluarga, bukan harta, enggak. Adalah amal soleh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang bisa kita ambil faedah dari soal qaryah. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz, silakan Pak. Mewakili Pak ya. Jadi tadi sudah disampaikan betapa mengerikannya dan berat-berat ancaman neraka yang seperti itu. Tapi pertanyaannya kembali tadi, mengapa tidak menggentarkan hati manusia? Kalau tahu bahwa begitu mengerikannya ancaman, harusnya masjid ini penuh. Tahu. Ya kan? Artinya penuh, orang beribadah penuh karena adanya. Tapi mengapa peringatan ini tidak menggentarkan? Kedua, misalnya orang merasa terancam jika ada kiamat kecil, gempa bumi, tsunami, tetapi sudah itu lewat lupa lagi. Nah, terus yang ketiga misalnya satu, bahwa secara prinsip orang itu nggak mau mendengarkan cerita yang mengerikan, yang menakutkan, maunya senang. Nah ini kan kadang-kadang mohon maaf, kalau misalnya orang ulang tahun gitu ya, tidak diingatkan tentang kematian ya, tapi selamat ulang tahun, semoga bahagia, sukses, kaya dan sebagainya. Tapi jarang mengingatkan bahwa umur itu ada batasnya. Jadi mengapa di dalam Al-Quran ketika ada peringatan-peringatan seperti itu tidak menggerakkan dan tidak menggetarkan orang untuk makin lebih baik? Kira-kira apa? Apa sebabnya gitu Pak ya? Nah, jadi memang kalau kita bertanya kenapa kok banyak orang, ini yang pertama mungkin barangkali Pak ya, barangkali yang pertama dan yang ketiga agak sedikit mirip tadi. Kenapa kok orang tidak takut gitu Pak ya? Kita tidak bisa melihat masjid-masjid dimanapun kok nggak penuh juga. Padahal dalam Al-Quran itu sudah Allah sebutkan bagaimana huru-hara hari kiamat, bagaimana akan terjadi gitu Pak, bagaimana akhir dari kehidupan manusia. Jawabannya apa? Jawabannya adalah karena satu, kalau kita lihat dalam Al-Quran yang lain, itu adalah ghaflah, lalai. Itu Pak, lalai. Dan ghaflah itu adalah dia beda dengan lupa Pak ya. Kalau lupa dalam bahasa Arab disebut dengan nisyan. Kalau ghaflah enggak. Ghaflah itu kata para ulama adalah definisinya adalah sahwun ya'tarihil insan min qillati tahaffudhi wa tayaqquz. Jadi lalai itu adalah lupa yang dihasilkan karena kita enggak maksimal untuk menjaga, itu lalai. Dan lalai ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalai itu kalau bahasa gampangnya adalah lupa yang kita pilih. Kita memilih untuk lupa. Kita memilih untuk nggak mau tahu itu. Jadi beda banyak dengan lupa. Sehingga ini lalai ini. Makanya kemudian dalam surat Maryam Allah katakan wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Ingatkanlah mereka wahai Muhammad, yaumal hasr, hari kiamat, hari kerugian. Idz qudiyal amr, ketika terjadi hari kiamat tersebut, wa hum fi ghaflah, yang mana pada saat itu mereka dalam keadaan lalai. Wa hum la yu'minun. Sebabnya adalah lalai, kelalaian tersebut. Makanya kemudian lalai ini Allah larang kemudian Pak. Misalnya dalam surat Al-A'raf Allah katakan, kalau nggak salah di ayat 205-nya ya Allah katakan wala takun minal ghafilin. Allah katakan janganlah kalian menjadi orang yang lalai. Wala takun minal ghafilin. Jadi jangan kalian itu menjadi orang yang lalai. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya Allah larang kita jadi orang lalai, sampai-sampai Allah larang kita untuk berteman dengan orang yang lalai. Saking bahayanya lalai itu. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, Allah katakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Jangan kalian ikuti orang-orang yang lalai terhadap kami, orang yang telah kami lalaikan hatinya mengingat kami. Jangan kalian ikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, karena pasti urusannya itu berantakan. Jadi memang kuncinya lalai tadi Pak ya. Sehingga lalai ini sangat berbahaya. Allah larang kita untuk menjadi orang lalai, dan Allah juga larang kita untuk berteman dengan orang lalai.
Karena tadi bahayanya membuat orang lupa. Jadi itu kuncinya. Jadi kita kadang banyak kaum muslimin yang dia memilih untuk nggak mau tahu. Dia bahkan dikatakan oleh Nabi, wa qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, itu Nabi mengeluh ya, bagaimana kaumku itu telah meninggalkan Al-Qur'an. Jadi kenapa orang itu lalai? Karena mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an itu sendiri. Padahal Al-Qur'an itu kan Allah katakan petunjuk. Gitu baik, petunjuk. Kalau kita beli HP, kita baca petunjuk dulu gitu ya. Kita selalu baca petunjuk. Atau bahkan kalau kita sedang luar negeri, ini liburan, pasti kita lihat petunjuk. Nah, ini petunjuk kehidupan dunia dan akhirat itu ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Sehingga ini kuncinya gitu Pak ya. Jadi kenapa banyak kemudian kita sayangkan kaum muslimin tidak tergugah gitu Pak ya. Karena mereka lalai. Mereka tidak mau kemudian coba tadabbur Al-Quran. Padahal Al-Quran itu datang sebagai pedoman, sebagai petunjuk, dan harus ditadabburi. Jadi itu kuncinya gitu Pak. Jawabannya adalah karena lalai tadi. Nah yang kedua tadi Pak ya, tentang orang kebanyakan orang nggak suka dengan peringatan-peringatan gitu Pak. Sukanya dengar yang senang-senang aja. Nah sebenarnya Al-Quran itu seimbang Pak ya. Jadi Al-Quran itu kalau kita lihat ada iming-iming, ada ancaman, ada dua memang. Dan ini sesuai dengan kalau istilah kita ada ilmu parenting segala gitu. Itu memang ada namanya, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan targhib wa tarhib. Targhib itu motivasi, iming-iming. Ada tarhib, menakut-nakuti. Dan itu penting, harus seimbang gitu ya. Kenapa harus ada dua ini? Jadi salah ketika orang itu hanya mengiming-iming terus tanpa ada peringatan. Juga salah ketika orang hanya memperingati tanpa ada iming-iming, itu salah. Sehingga Al-Quran itu Masya Allah kalau kita lihat gitu bahasa-bahasanya datang dengan dua aspek ini. Ada iming-iming, ada motivasi untuk kita beramal. Bagaimana Allah sediakan surga. Misalnya dalam surat Ar-Rahman ya Pak ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan dawata afna. Allah ceritakan kesenangan di surga. Tapi di lain surat lagi nanti kadang Allah ada peringatan di sini. Jadi seimbang. Ada motivasi, ada peringatan. Kenapa harus ada dua ini? Karena dua ini Pak, kalau salah satu hilang, itu tidak membuat orang justru semangat ibadah. Contohnya apa ya? Kalau orang diiming-imingi terus tanpa ada peringatan, dia nggak punya rasa takut nanti, sehingga dia akhirnya berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia tahunya Allah itu Maha Penyayang, Maha pemberikan nikmat. Dia nggak tahu Allah itu juga pedih azabnya, sehingga dia nggak ada rasa takut kepada Allah, dia bermaksiat. Nah sebaliknya Pak ya, kalau kita memperingatkan terus tanpa ada motivasi, nanti yang hilang adalah harapan. Ketika orang berbuat dosa, dia nggak ada harapan lagi untuk baik. Saya udah terlanjur dosa, nggak mungkin Allah ampuni saya. Karena dia taunya Allah Maha pedih azab, dia nggak tahu Allah Maha pengampun. Sehingga dua ini harus seimbang. Karena dalam diri kita itu harus ada rasa harap yang membuat kita beramal, ada rasa takut yang menghalangi kita dari maksiat. Jadi memang idealnya mestinya ada peringatan, ada juga motivasi gitu Pak. Allah alam bersama. Silakan mungkin barangkali Allah alam bersama. Ada lagi mungkin Pak? Silakan Pak. Silakan. Kalau di Al-Quran ada 114 surat. Nah. Kalau tidak salah yang sebenarnya yang isinya bercerita mengenai ancaman dari Allah kepada manusia itu hanya sekitar 11. Ya. Cuman kalau saya lihat kebanyakan para ustadz kita kan lebih banyak ngomongin ancamannya. Nah. Padahal dari 114 itu hanya 11 surat saja yang isinya ancaman. Ya. Kemudian kalau kita lihat realita, banyak ya yang orang-orang kafir kemudian dia mualaf, mereka menjadi mualaf bukan karena takut sama ancaman, tapi karena melihat keindahan dari Islam itu, keindahan dari Al-Quran itu. Jadi mungkin ini juga salah satu realita juga, orang Islam kita itu takut makan daging haram, tapi mereka tidak takut makan uang haram. Jadi mungkin ya ada salah kalau menurut hemat kami dari sisi penceramah kita juga mungkin ada yang salah terlalu banyak, mungkin sebagai pendidikan
demikian dari zaman Belanda dulu, menakut-nakuti. Ada. Padahal 114 surat yang menakut-nakuti hanya 11 surat. Ya. Masih ada sekitar 113 lagi yang banyak yang indah-indah gitu. Nah, baik. Nah, jadi memang Pak ya, betul memang dalam Al-Quran itu kita lihat memang ada peringatan, ada motivasi gitu Pak. Ada yang indah-indah, ada yang menyeramkan. Dan kata Bapak tadi, kebanyakan para penceramah itu biasanya lebih ke ketakutan-ketakutannya. Sementara kalau kita lihat para mu'alaf rata-rata melihat keindahan dari Islam itu sendiri. Memang kalau berbicara tentang masalah ini Pak ya, masalah penyampaian kepada orang, itu memang dilihat dari sisi audiens memang. Jadi barangkali mungkin kenapa banyak para penceramah lebih memfokuskan kepada ketakutan, karena mungkin kebanyakan kaum muslimin itu tidak ada rasa takut gitu ya. Jadi gini, tergantung audiensnya. Ketika misalnya audiensnya adalah orang yang tidak punya rasa takut, pasti cara mengobatinya adalah dengan kita memberikan rasa takut. Berbeda dengan kalau seandainya kita berbicara kepada orang yang takut terus, maka pasti kita akan memotivasi. Atau contoh gampangnya Pak ya, kalau kita punya anak misalnya 2 orang, yang satu ini penakut, pasti sebagai orang tua kita akan banyak motivasi kepada dia, gitu Pak ya. Kamu harus berani, gitu Pak ya. Ini bagus, ini demi kebaikan kamu, kan gitu Pak ya. Kalau misalkan anak keduanya adalah yang terlalu berani dia, apa sih kita takut-takut, jangan nyebrang ke situ nanti ada mobil. Nah, itu memang tergantung orangnya. Makanya Nabi juga kalau kita lihat prakteknya dalam komunikasi Nabi kepada para sahabat, itu kadang Nabi ada yang keras, ada yang lembut. Seperti misalnya Pak ya, kepada Mu'adz bin Jabal itu pernah dia itu jadi imam sholat Isya, bacanya surat Al-Baqarah sampai selesai ya Pak ya. Dan ada orang yang akhirnya keluar dari jamaah, maka Mu'adz mengatakan innahu munafiq, orang itu munafik. Maka orang ini nggak terima Pak ya. Maka 2 orang ini dihadirkan Mu'adz dengan orang yang dikatakan munafik tadi oleh Mu'adz, dihadirkan di hadapan Nabi. Kemudian Nabi tanya kepada orang ini pertama, kenapa kamu keluar dari jamaahnya Mu'adz? Maka orang ini mengatakan, wahai Nabi, kami ini petani, kerja dari pagi sampai sore. Sholat Isya, Mu'adz itu sholat Isyanya agak malam, karena Mu'adz itu sholat dulu di Masjid Nabawi Pak, sama Nabi, baru pulang ke kampungnya, jadi imam di kampungnya, jadi agak sedikit telat Isyanya. Tiba-tiba dia baca Al-Baqarah. Kami ini petani wahai Rasulullah, capek wahai nyangkul istilahnya, fisik kerjanya, tiba-tiba sholat Isya kami pengen cepat tidur, Mu'adz berat sekali. Maka Nabi tahu, Nabi tegur Mu'adz, aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz? Wahai Mu'adz, apakah kamu mau memfitnah orang? Nah, ini kan keras Pak ya. Nabi menegur Mu'adz. Jadi dalam suatu waktu Nabi kadang tegurannya keras kepada beberapa para sahabat, karena Nabi tahu orang ini harus seperti ini, harus dikeraskan. Tapi kalau kita lihat di kesempatan yang lain, ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Para sahabat semua marah, tapi Nabi nggak marah. Nabi panggil orang Badui tadi, suruh siram kencingnya. Nabi katakan kepada orang Arab Badui ini, wahai fulan, masjid ini nggak boleh untuk pipis, dia untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir. Sehingga Nabi lembut, beda Pak ya dengan ketika sama Mu'adz. Jadi memang kalau kita lihat dalam praktek Nabi itu dilihat dari audiens. Jadi seperti itu. Nah, ini kembali kepada tadi Pak ya, kembali kepada sudut pandang si penceramah tadi. Bagaimana, kenapa kok kita lihat banyak mereka kemudian lebih kepada tarhibnya, menakutkan. Karena mungkin barangkali melihat kebanyakan kaum muslimin itu udah nggak punya rasa takut gitu. Artinya maksiat itu semakin merajalela, walaupun tidak sering. Maksudnya idealnya memang harus ada juga indah-indahnya gitu Pak ya. Berbeda dengan ketika berdakwah, Nabi juga ketika berdakwah itu menampakkan sisi baik memang. Ketika mereka sudah mantap masuk dalam Islam, baru kemudian dijelaskan gitu Pak ya, bahwa nanti ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Jadi memang pemilihan tema pembahasan ini dilihat dari audiens. Walaupun memang idealnya ada baiknya, ada buruknya.
Yang jadi masalah kedua kemudian adalah itu Pak, jarangnya kaum muslimin itu mau hadir di majelis ilmu masalahnya. Sehingga mungkin barangkali itulah yang menjadi alasan banyak para penceramah akhirnya ketika sholat Jumat nih semua ngumpul ditakut-takuti, gitu Pak ya. Walaupun mestinya ada juga motivasinya seperti itu. Jadi idealnya memang dua-duanya Pak ya. Cuman tadi apakah salah ketika orang menakut-takuti saja atau membuat senang-senang saja? Jawabannya nggak salah, tergantung audiens, gitu Pak ya. Jadi berbeda yang mendengar, maka berbeda juga penyampaian seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barangkali sudah terjawab ya. Nah, ada lagi mungkin Pak? Atau ada ibu-ibu? Biasanya ada atau tidak Pak? Pertanyaan dari ibu? Nggak ada ya? Nggak ada biasanya Pak ya? Atau nggak ada ibu-ibunya? Demikian barangkali Pak ya yang bisa kita bahas pada hari ini. Tentu lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.